Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Mari kita mendengarkan renungan harian dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan judul hari ini, Seorang Pengkhotbah di Luar Kemauannya. Ayat ini terdapat di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita dengarkan urayannya. Kemarin kita meninggalkan James White dengan kondisi masih memberontak terhadap panggilan Tuhan. Akhirnya, katanya, saya memutuskan untuk melakukan tugas saya. Segera setelah itu, kedamaian yang manis dari Tuhan mengalir ke dalam pikiran saya, dan surga tampak bersinar di sekeliling saya. Saya mengangkat tangan dan memuji Tuhan dengan suara kemenangan. Pergumulannya dengan ambisi duniawinya tidak berakhir, tetapi setidaknya ia telah bergerak ke arah yang benar. Kesaksian James memberi dampak sejak awal. Di suatu tempat, seorang wanita mengumpulkan sekitar 25 tetangganya yang tidak satupun mengaku sebagai orang Kristen. James memberikan kesaksiannya, lalu menundukkan kepala untuk berdoa. Saya terkejut, tulisnya, menemukan bahwa ke-25 orang berdosa ini semua menundukkan kepala bersama saya. Saya hanya bisa menangis. Mereka semua juga menangis bersama saya. Ia meraih keberhasilan, tetapi masih terus-menerus merasa terombang-ambing antara ambisi duniawinya dan panggilan Tuhan untuk mengabarkan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Pergumulan itu, tulisnya, sangat berat. Pada suatu kali ia merasa malu sebab khotbahnya sangat buruk karena kurangnya pengetahuan Alkitab. Tetapi ia terkejut mendengar beberapa pendengarnya memanggilnya Penatua White. Kata penatua atau yang dituakan dalam pengetahuan Alkitab, kenalnya, menyayat hati saya. Saya bingung dan hampir merasa lumpuh. Segalanya berjalan cukup baik sampai ia mencoba berbicara di hadapan 2 pengkhotbah yang belum menerima doktrin Advent. Setelah 20 menit, ia menjadi bingung dan malu, lalu duduk. Pada saat itu ia mencatat, saya akhirnya menyerahkan segalanya kepada Kristus dan Injilnya dan menemukan kedamaian dan kebebasan. Selain berserah diri, James menyadari bahwa jika ia ingin menjadi pengkhotbah yang sukses, ia perlu mempersiapkan diri untuk tugas tersebut. Sebagai hasilnya, ia menyampaikan, saya membeli terbitan Advent, membacanya dengan saksama, mempelajari Alkitab saya, dan berbicara di depan umum saat Tuhan membuka jalan. Saudaraku, kita dapat menemukan pelajaran dari pengalaman James White bagi kita semua. Tentu saja kita tidak semua dipanggil untuk menjadi pendeta, tetapi Tuhan memanggil masing-masing kita untuk menggunakan bakat yang telah Dia berikan kepada kita. Beberapa dari kita memiliki pergumulan yang terus-menerus dalam menyambut panggilan itu. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak kehilangan kesabaran terhadap kita. Sama seperti yang Dia lakukan terhadap James. Dia akan terus bekerja dengan kita sehingga Dia dapat bekerja melalui kita. Doa kita setiap hari haruslah agar Tuhan tidak hanya menunjukkan kehendak-Nya kepada kita, tetapi juga agar kita menemukan kehendak-Nya bagi hidup kita. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini tanggal 5 Februari. Selamat beraktivitas.
Andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.